Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oja Dana Putri, NPM 19009, jurusan Ekonomi Penam dengan prodi Studi Kelayakan Usaha. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan metode tentang payback period atau PP. Payback period atau PP. Metode payback period disebut juga metode non-discounted cash flow. Tujuannya untuk mengukur jangka waktu pengembalian dana yang diinvestasikan tanpa mempertimbangkan nilai waktu, uang, atau time flow of money. Metode ini penting untuk mengetahui kapan waktu pengambilan modal yang diinvestasikan. PP menentukan count of the cash flow dalam keadaan nol. Formula PP atau TINI. Keterangan PP payback period waktu atau pengembalian investasi. TI total dana yang diinvestasikan atau ditambahkan. NI net income pendapatan bersih tiap tahun atau keuntungan atau laba. Kriteria keputusan. Apabila PP atau umur investasi, maka investasi layak untuk dilakukan. PP umur investasi, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Metode ini penting digunakan untuk memilih barang. Kelemahan: tidak dapat menganalisis usaha setelah modal kembali. 2. Tidak dapat mempertimbangkan nilai keuntungan. 3. PP sangat tergantung pada kecepatan perhitungan pendapatan dan biaya. PP tidak dapat digunakan untuk estimasi. Contoh, suatu investasi membutuhkan dana sebesar 60 juta. Diperkirakan laba bersih adalah pajak selama 5 tahun berturut-turut dalam 20 juta. Dari investasi ini, hitunglah payback untuk investasi tersebut. PP 60 per 20 sama dengan 3 tahun. Modal investasi akan kembali dalam waktu 3 tahun. Karena umur investasi 5 tahun, maka investasi layak untuk dilakukan. Investasi yang dilakukan akan memberikan keuntungan selama 3 tahun atau 3 pasal. Contoh investasi membutuhkan dana sebesar 60 juta. Diperkirakan laba bersih setelah pajak selama 5 tahun berturut-turut adalah 20 juta, 15 juta, 21 juta, 20 juta, 25 juta. Jika aliran kas investasi adalah sebagai berikut, hitunglah payback period investasi. 1. Pada tahun laba yang diperoleh 20 juta dan investasi yang ditutup adalah 20 juta, maka investasi yang belum ditutup 40 juta. PP yang dibelokkan 1 tahun. 2. Pada tahun kedua, laba 15 dan investasi yang ditutup 15 juta. Yang diperlukan adalah tahun, maka investasi yang tutup adalah 25 juta. Laba pada tahun ketiga sebesar 21 juta, maka investasi yang ditutup adalah sebesar 21 juta dan PP yang diperlukan 1 juta, maka investasi yang belum ditutup adalah sebesar 4 juta. Yang keempat, tahun keempat, laba perusahaan sebesar 20 juta, investasi yang ditutup adalah 4 juta, PP yang diperlukan adalah 2 juta. Sedangkan tahun kelima terdapat laba sebesar 25 juta. Kesimpulan, modal investasi akan kembali dalam waktu 3 tahun. Karena umur investasi 5 tahun, maka investasi layak untuk dilakukan. Investasi yang dilakukan akan memberikan keuntungan setelah 3 tahun atau 3 tahun 2 bulan beroperasi. Unggulan: dapat mengetahui cara tepat jangka waktu pengambilan investasi, dapat menilai 2 atau lebih proyek investasi yang mempunyai dan risiko investasi yang sama, atau pemilihan yang pendek.